Shalom, selamat hari Minggu. Saya rindu mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan selama satu minggu ini. Haleluya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan kasih dan cinta kita sama Tuhan. Siapa yang mampu pisahkan kita sama Tuhan? Gak ada. Kita mau menyatakan Tuhan, betapa kami mencintai Engkau. Engkau ada
karena kasih dan anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Tuhan, jika sebentar kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini, kami mau bersuka buat Engkau Tuhan. Kami mau memasmurkan nama-Mu, kami mau beria-ria buat Engkau ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di setiap kami. Kami mau mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau menaikkan pujian ini. Kita mau menyuarakan haleluya bersama-sama. Gentar langkahku, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang telah ku lewati. Sama siapa? Sebab Engkau sertaku. Gentar langkahku, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang telah ku lewati. Sebab Engkau serta kami Tuhan. Sebab Engkau sertaku. Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, serta bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bapak Ibu pada pagi hari sama-sama katakan, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku
firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku,
hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku berada di hadirat-Mu. Hatiku bersemangat bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Saya undang pasangan suami istri yang akan menyerahkan anak, Bapak Kristantus dan Bapak Jian dan Ibu Damayanti Sinaga. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan Roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Sebelum kami dengar firman Tuhan, ada sepasang suami istri yang akan menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan. Mereka menyadari Tuhan bahwa mereka tidak sanggup tanpa tuntunan Tuhan dalam mendidik anak mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Jen Barnes Tambah. Dia sebagai suami bagi istri. Dia sebagai ayah bagi anak Tuhan. Berikan hikmat pengurapan daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita. Dia boleh bekerja dengan baik memenuhi kebutuhan keluarga. Dia boleh terus hidup di dalam kebenaran Tuhan dan boleh menuntun seluruh keluarganya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga seluruh keluarga dimenangkan, sehingga seluruh keluarga boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Berkati Tuhan, dia boleh menjadi ayah yang boleh menjadi teladan bagi anak-anaknya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan dengan Ibu Damayanti Sinaga. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, berikan kesabaran. Dia sebagai istri bagi suami dan sebagai ibu bagi anak Tuhan. Berikan anugerah daripada Tuhan, kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Berikan sukacita dalam mendidik anak. Berikan kesabaran yang luar biasa Tuhan. Tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan buat dia Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan dengan anak yang masih kecil di Tuhan, Kristantus Benedict Tambah. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada malaikat Tuhan yang menolong, selalu menyertai Tuhan. Biarlah anak ini boleh bertumbuh secara jasmani, secara rohani, secara mental Tuhan. Diberkati Tuhan, diberikan hikmat yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, kemampuan Tuhan. Baik dalam berpikir, kemampuan dalam melakukan aktivitas Tuhan. Kami percaya dia boleh bertumbuh dengan baik. Hindarkan dari segala macam sakit, penyakit, bakteri, virus, kuman, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami menyerahkan anak Kristantus Benedict Tambah
demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Hamba-Mu yang serba terbatas. Hamba-Mu hanya menggantungkan hidup hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Pengurapan hikmat yang luar biasa turun atas hamba-Mu. Diurapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan, dan jemaat Tuhan yang mendengarkan sama-sama diurapi Tuhan. Berikan kepada kami pengurapan yang sama, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bentar Bapak Ibu yang... Ini surat penyerahan nomor 344 GBT garing SMI garing penyerahan garing bulan 6 2024. Nama anak Krisantus Benedict Tamba, jenis kelamin laki-laki, betul? Ya, Sukabumi, tanggal lahirnya 4 Mei 2024, nama ayah Jen Barnes Tamba, nama ibu Damayanti Boru Sinaga. Oke. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saya suruh Bapak Ibu turun ke bawah? Kenapa? Aku pengen di atas. Ya, kita ngobrol sama para leader. Kalian itu seperti gerombolan kumpulan domba yang tercerai-berai. Jadi kalau ngumpul gini, singa aja takut lihat domba. Amin. Ya kan kalau ini belakang masih kosong. Di atas juga, ntar di sana. Kayak lagi musuhan. Padahal ke gereja itu fellowship Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau gini kan bagus, enak kelihatan. Ini aja masih belum penuh nih. Tapi sudah jauh lebih baik. Yang amin cuma satu orang. Sudah jauh lebih baik. Ini nilai estetika, bagus kelihatan. Ya, saya nggak ngerti ya. Kalau saya suka nonton konser musik itu pengennya di depan. Kalau perlu jeduk drum itu kerasa ke jantung. Oh, duduknya jauh-jauh. Menurut survei, menurut penelitian ya, kalau saudara datang ikut seminar, semakin jauh dengan pembicara, daya serap saudara cuma 10-15%. Makanya saya khawatir yang duduk di paling ujung-ujung itu tuh ya, daya tangkapnya cuma 15% tuh. Semakin dekat dengan pembicara 80% sampai 90%. Amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan ini bagus. Bilang kanan kirimu, minggu depan gini lagi. Ayo bilang. Ya. Wah jangan apa-apa, atas. Bukan masalah gitu Bapak Ibu Saudara. Selain estetika, ya kemarin ini pernah nih. Di sini dikit, di atas dikit. Atas kan nyalain AC juga. Biaya enggak? Biaya, bodoh amat gereja yang bayar, jangan gitu ya, ini kayak gini kan bagus. Saudara pernah lihat ya kumpulan banteng mau diserang sama singa, singa aja mundur, bantengnya banyakan. Nah ini, saudara nih domba-domba yang luar biasa. Singa aja takut lihat domba kalau ngumpul kayak gini Bapak Ibu ya. Coba nah yang di atas juga perlu diatur duduknya biar rapi. Iya kan? Jangan ada yang dekat pintu, ntar ada yang di tangga, ntar ada yang di samping WC gitu kan. Oke, hari ini kita belajar, ini minggu terakhir kita belajar. Jadi saya tutup dengan sebuah kesimpulan Bapak Ibu Saudara. Ada 5 pilar pembelajaran dalam kehidupan kekristenan kita. Ada 5 pilar. Hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara supaya kita boleh lebih lagi ngerti ya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Minggu pertama dan minggu kedua kita sudah belajar bagaimana kita belajar firman Tuhan, kita belajar melalui kesaksian yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, kemudian minggu ketiga kita belajar dari kegagalan umat Israel. Minggu ketiga. Minggu keempat kita belajar melalui penderitaan dan pergumulan hidup. Nah minggu ini, minggu terakhir saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Ya, kita belajar 5 pilar pembelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah kita akan lihat bersama-sama
Pilar yang pertama apa? Nah ini kita sudah belajar, tapi kita lebih lagi ya. Pilar yang pertama adalah kita belajar firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, apapun yang saudara inginkan dalam hidup saudara untuk lebih ngerti Tuhan, itu perlu belajar melalui firman Tuhan. Amin. Apapun, saudara mau mendapatkan pengetahuan tentang apa, mendidik anak, ada nggak di dalam Alkitab? Ada. Untuk manage keuangan, ada nggak di dalam Alkitab? Ada. Untuk membangun rumah, ada nggak di dalam Alkitab? Ada. Membangun perencanaan akan masa depan, ada nggak di dalam Alkitab? Semua ada di dalam Alkitab. Bahkan semua bahan dasar untuk mengajar, materi, seminar, apapun juga, itu di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Nah kita lihat bersama-sama 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Sama-sama katakan bermanfaat. Jadi kalau baca firman Tuhan bermanfaat, 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 bermanfaat. Tapi kok gak mau baca? Minum air putih ada manfaatnya gak? Tapi gak minum air putih. Dulu zaman kita ada yang satu hari itu minum 16 sampai 20 gelas kopi. Gak minum air putih. Padahal banyak manfaatnya gak air putih? Di sini ada dokter. Dia bisa seminar tuh. Seminar manfaat air putih. Itu bisa 1 jam, 3 jam kayaknya ngomongin air putih doang. Ada gak manfaatnya? Tapi kok gak mau? Padahal untuk kesehatan. Termasuk juga belajar firman itu bermanfaat. Memang, artinya apa? Fakta yang tidak bisa dibantah Bapak Ibu Saudara. Memang bermanfaat. Untuk menyatakan, dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Buku apa yang bisa mengajar hidup kita? Buku apa yang bisa baca hidup kita? Buku apa yang bisa menyatakan kesalahan kita? Buku apa yang bisa memperbaiki kelakuan kita kalau bukan firman Tuhan? Amin. Bahkan dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua mendidik anak bukan menurut pola orang tuamu. Bukan. Tapi kita mendidik anak sesuai kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Dengan demikian perhatikan. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Sama-sama katakan diperlengkapi. Untuk setiap apa? Perbuatan baik. Untuk mengerjakan sesuatu butuh perlengkapan enggak? Tukang butuh perlengkapan enggak? Saya tanya kalau potong rambut ke barber, ini perlengkapannya gimana? Oh saya bayar sendiri, beli sendiri, harus punya alat cuttingnya. Oh gitu, enggak dipinjemin, saya harus diperlengkapi. Sama juga kita orang percaya, kita perlu diperlengkapi untuk kita bisa berbuat baik. Perlengkapan kita apa? Firman Tuhan. Alkitab mengatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya dinafaskan oleh Allah. Itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi bahan dasar mengajar apa? Firman Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan, kamu kayaknya salah deh, kamu gak boleh begitu deh. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Memperbaiki kelakuan, firman Tuhan. Baca komik bisa memperbaiki kelakuan? Baca komik, oh saya bisa mendidik anak saya, baca apa? Baca komik Kung Fu Boy. Zaman saya ketahuan umurnya berarti ya, komiknya Kung Fu Boy ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Halo, saya sekarang sedang berdiri di depan manusia kepunyaan Allah. Saudara kepunyaan siapa? Kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Setiap kita kepunyaan Allah perlu diperlengkapi. Bayi lahir, ya dibesarkan, perlu diperlengkapi nggak mau masuk sekolah? Perlu diperlengkapi. Apa bisa Bapak Ibu Saudara? Anak lahir nih, keluar. Taruh aja geletakno di ranjang. Tumpang tangan kita doakan, bertumbuh ya, bertumbuh, tapi nggak pernah dikasih makan. Nggak bisa, perlu diperlengkapi.
Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah. Jadi yang salah perlu diperbaiki. Orang tuh paling gak mau dibilang salah, setuju gak? Coba suami istri kalau berantem, papa yang salah. Kita nih para laki-laki pride-nya terkorek. Apa kau bilang? Kau bilang aku salah, kau lebih salah lagi. Kalau aku salah, kamu salah kuadrat. Orang tuh paling gak suka dinyatain salah, betul ya? Makanya kalau ilmu kepemimpinan sama ilmu komunikasi ya, mau kasih tahu orang salah jangan bilang salah. Kayaknya kamu kurang tepat deh begitu. Oh gitu ya. Coba ya nanti Bapak Ibu ya, saling tegur pasangannya kalau buat salah gitu. Atau sepertinya kamu keliru. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ya kalau salah ya salah. Sekarang kan ada ilmu parenting, jangan bilang anak kita salah. Jangan bilang enggak boleh, betul ya? Contoh anak lari-lari, ini ilmu parenting nih, ilmu parenting yang sekarang. Anak kita kalau lagi lari, lari-lari. Ngomongnya gini, jalannya pelan-pelan aja. Capek banget ya, panjang ya. Bisa nggak jalannya pelan-pelan aja? Tapi kita perlu kasih tahu anak kita mana yang benar, mana yang Alkitab juga nggak tulis gitu ya. Alkitab kan 10 perintah Allah, jangan membunuh. Kan nggak ditulis gitu, bisa nggak membunuh? Ya kata jangan ya memang jangan, betul ya? Betul saudara? Supaya kita tahu, anak kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah memang ada beberapa ilmu parenting yang kurang pas dengan kekristenan. Ya. Dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Berulang kali saya katakan hidup kekristenan itu bukan hidup semau gue. Melakukan apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya inginkan, apa yang saya kehendaki. Tapi hidup kekristenan itu melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Anak Isopol. Ayat 17. Dengan Alkitab itu orang melayani Allah dapat dilengkapi, perhatikan, dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Jadi firman Tuhan memperlengkapi kita. Ya, termasuk yang melayani Tuhan, siapapun kita yang melayani Tuhan, kita perlu diperlengkapi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah sumber utama dari segala pengetahuan dan kebijaksanaan dalam kehidupan kekristenan. Belajar bersama firman Tuhan memungkinkan kita hidup untuk memahami kehendak Tuhan, meneguhkan iman kita, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah kita lihat yang kedua saudara, belajar melalui apa? Satu sama lain. Kita ketemu nih, ya mungkin kalau ibadah biasa nggak terlalu banyak interaksinya. Tapi nanti di dalam ibadah komisi, biasanya suka selesai ibadah ada makan, nah itu interaksi tuh, satu sama lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita belajar dari orang lain, betul ya? Kita belajar satu sama lain. Alkitab kita lihat, di dalam kitab Kolose, surat Kolose pasal 3 ayat 16. Sama-sama yuk kita baca ini ya, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat, apa saudara? Mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perhatikan, kalau saudara kaya dengan firman, perhatikan. Kalau saudara kaya dengan firman, kita berinteraksi satu sama lain. Hey, kita bisa saling mengajar, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menegur, kita bisa saling bermazmur, kita bisa saling mengucap syukur di hadapan Tuhan. Perlunya kita kaya oleh firman, ketika kita berinteraksi satu sama lain, ada yang namanya saling. Saling apa? Saling mengajar,
saling menasehati, saling menguatkan, saling membangun. Minggu kemarin saya katakan Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih dengan Bapak Ibu Saudara yang besuk papi saya. Terima kasih banyak. Saya mewakili keluarga Bapak Pendeta Nathanael. Karena kehadiran saudara memberikan semangat buat Bapak Gembala. Amin. Kenapa? Karena ketika engkau hadir dengan firman. Ketika hidupmu kayak firman, bukan kayak monyet. Tapi kaya oleh firman, perhatikan ya. Kita bisa mengingatkan, kita bisa menguatkan, kita bisa saling menasehati, kita bisa saling membangun. Amin. Makanya pada waktu kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, orang yang antusias itu, saudara dikasih Tuhan, saya bisa lihat orang yang hidupnya kaya firman. Pada waktu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, dia juga semangat, antusias sama Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi kalau saudara tidak suka memuji Tuhan, sudah pasti saudara juga tidak suka baca firman. Karena hanya orang yang kaya dengan firman, apa sih memuji Tuhan? Apa sih menyembah Tuhan? Firman yang kita nyanyikan, firman yang kita perkatakan, itu pujian. Amin. Apa itu pujian? Apa itu penyembahan? Saudara dikasih Tuhan, mari kita menyanyikan. Ya, mari kita memperkatakan firman Tuhan itu melalui pujian dan penyembahan kita. Bahkan di dalam pujian penyembahan kita ada doa. Ya, doa yang kita nyanyikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan apa yang kita aminkan dan aminkan apa yang kita nyanyikan. Saya ulangi lagi. Nyanyikan apa yang kau aminkan. Aminkan yang kau nyanyikan. Haleluya. Tadi lagunya apa? Wah, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Saudara aminkan enggak? Saudara aminkan enggak? Dia bertahta, dia pemilik kehidupan kita. Saudara aminkan enggak lagu itu? Kalau saudara enggak kayak firman nyanyinya. Keren sih lagunya. Tapi pemain drumnya kayak brokoli ya. Misalnya. Perhatikan, kalau saudara gak kayak firman, ngelihat orang yang muji Tuhan jingkrak-jingkrak, lebay, kamu lebay. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus all out buat Tuhan kita. Amin. Amin saudara. Makanya kelihatan orang yang kayaknya ke gereja muji Tuhannya kayak apa ya? Kayak mati gak mau, mati segan, hidup pun tak mau gitu loh. Kayak aduh. Ya, mari semangat. Memuji Tuhan. Orang yang kaya firman, perhatikan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kan yang lain. Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan, perhatikan loh. Ada kata dan berkali-kali, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Apa yang membuat kita sulit bersyukur? Karena hidupmu tanpa firman. Makanya kalau kita kaya firman, kita bisa saling satu sama lain. Perhatikan, kalau 3 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hendaklah ajaran Kristus. Nah ini bagus nih. Ya, yang penuh berkat meresap. Ada kata meresap tuh di situ. Bahasa Jermannya kalau ngebumbuin masakan biar daging itu nyeresep. Apa nyeresep? Betul ya? Itu bahasa Jerman tuh, nyeresep. Kalau firman Tuhan nyeresep di dalam hatimu, kita bisa saling satu sama lain. Hendaklah kalian saling mengajar. Amin. Saling memberi nasihat sebijaksana mungkin. Nyanyikanlah mazmur dan puji-pujian serta lagu-lagu rohani, bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mau all out memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, makanya
nyanyi pujian dan penyembahan itu jangan seminggu sekali pas di gereja doang. Senin sampai Sabtu dengarnya lagu dangdut. Dengerinnya lagu-lagu gak jelas gitu ya. Tapi kita memuji Tuhan, amin saudara. Kalau orang yang kaya firman ketika hari Minggu memuji Tuhan, menyembah Tuhan pasti dahsyat, powerful. Yes, amin, amin. Haleluya. Nonton Korea aja bisa lama pantengin. Ya, ada yang nonton bola? Ada yang nonton bola? Kayaknya yang tertidur nonton bola tuh. Mau bikin nobar final. Yang ketiga kita belajar melalui doa. Ternyata doa itu momen kita belajar juga Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berinteraksi sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Kenapa minta hikmat sama Tuhan? Karena Tuhan sumber segala hikmat. Yang namanya sumber pernah kehabisan? Yang namanya sumber pernah kehabisan? Ya tidak boleh lah, namanya juga sumber. Betul ya? Sumber segala hikmat. Halo yang di atas, kalau kamu kekurangan hikmat, apa yang kau lakukan? Berdoa. Apa saudara? Ngadua. Berdoa. Pada waktu kita berdoa, perhatikan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kalau saudara lihat, anak saya kayaknya kurang pinter ya. Saya percaya tidak ada anak yang goblok. Tapi mungkin anak yang belum menemukan jati dirinya. Belum menemukan kebisaannya. Yang saudara lakukan apa? Doakan anakmu. Minta hikmat dari Tuhan. Ya, apabila di antara kamu ada yang kekurangan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta, sama-sama katakan minta. Kalau minta sama Tuhan, Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih enggak? Salomo minta apa? Minta hikmat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara. Saya kira percaya apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun keberadaan kita perlu hikmat Tuhan. Amin. Jadi orang tua perlu hikmat enggak? Perlu. Ngedidik anak zaman sekarang itu beda dengan ngedidik anak zaman dulu. Zaman saya dulu dididik sama orang tua, nggak boleh tuh ya nggak boleh. Pokoknya, nah udah ada kata pokoknya tuh. Itu seperti Tuhan bersabda. Tapi kalau anak kita zaman sekarang nggak bisa. Coba bener nggak Mos ya? Anakmu dibilang pokoknya, kenapa nggak boleh? Anak saya juga gitu, kenapa nggak boleh? Nanti Rafa gimana? Nanti efeknya gimana? Nanti bakal terjadi apa? Dia tanya semua. Makanya kita perlu minta hikmat Bapak Ibu Saudara. Kalau anak saudara nanya sesuatu jangan gini, cari aja di Google, dia akan cari sendiri loh. Jangan. Kita perlu cari jawabannya. Nah, makanya kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Nah, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan apa? Belas kasihan. Kita bersyukur kita punya Allah yang murah hati. Allah kita bukan Allah yang pelit, amin. Tapi Allah kita apa? Murah hati. Nah, saudara itu anak Allah, harusnya saudara juga murah hati. Ya, perhatikan. Ada yang kurang hikmat hari-hari ini? Ada yang sedang diperhadapkan dengan beberapa pilihan, Tuhan saya nggak tahu harus pilih apa. Minta hikmat daripada Tuhan.
supaya Tuhan bisa membantu kita menentukan pilihan yang tepat. Ada yang lagi cari pasangan hidup, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, ini cowok, ini pasangan dari Tuhan bukan ya? Tanya dong sama Tuhan. Jangan, yang penting cinta. Red lah, udah nikah Maya beli beras nggak pakai cinta, pakai duit. Betul apa betul? Kalau kamu mencintai pasti kamu kerja mati-matian. Halo para pria. Halo. Betul apa betul? Iya, kalau kita mengasihi pasangan kita pasti kita kerja luar biasa. Memberikan yang terbaik. Nah, kita lihat yang keempat. Belajar melalui apa? Pengalaman, pergumulan, tantangan hidup kita. Kita sudah belajar kupas habis ya. Di dalam Roma pasal yang kelima perhatikan. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Sengsara itu menimbulkan apa? Sengsara menimbulkan apa? Ketekunan. Amin. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Kita juga bermegah dalam kesengsaraan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini seperti ini saudara. Dan lebih dari itu kita pun gembira di dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan membuat orang menjadi tekun. Betul? Penderitaan membuat saudara menjadi tekun? Saudara waktu nikah gak punya apa-apa. Tapi bisa jadi punya apa-apa karena apa? Karena apa? Tekun. Pasti awal mulanya kita nikah gak punya apa-apa, betul? Yang paling hebat tuh orang Batak ya kadang ya. Nikah, gelar tikar aja bisa hidup loh. Luar biasa loh. Langsung bisa, wah kerja, ada isi satu-satu gitu kan. Tekun. Dan ketekunan akan membuat orang apa? Tahan uji. Apa itu tahan uji? Tahan banting. Jadilah orang Kristen yang tahan uji. Amin. Yang di atas menjadi orang Kristen yang tahan uji. Amin. Yang di bawah mau jadi orang Kristen yang tahan uji. Nah, inilah yang menimbulkan pengharapan. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita sebab hati kita sudah diisi oleh Allah. Perhatikan. Dengan kasih-Nya, Allah melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Pada saat kapan saudara? Saudara praktek firman. Kemarin kita sharing di Komsel. Pada saat kapan anak-anak Komsel? Pada saat kapan kamu praktek firman? Pada saat Tuhan izinkan pergumulan ada dalam hidup kita, betul ya? Pada saat kapan kita belajar bersyukur? Pada saat kondisi tidak enak dalam hidup kita, betul ya? Pada saat kapan kamu belajar sabar? Pada saat kamu kena macet. Coba, kalau naik tol, tolnya lowong banget. Belajar sabar nggak? Yang ada belajar nginjek gas. Saya pernah waktu itu pergi ke Semarang, tepatnya Om Bekti waktu itu, pulang dari Semarang sampai Padalarang 4,5 jam. Pada waktu Mami tidur saya tancap 160. Keluar-keluar dari Padalarang. Kata Mami, ini di mana nih? Padalarang. Hah? Cepet banget kamu. Ya saya bilang kalau jalan lowong itu bukan belajar sabar, tapi belajar injek gas. Tapi pada saat kapan belajar sabar? Kena muacet. Betul ya? Belajar sabar? Belajar bertekun? Yes. Mari Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan izinkan pergumulan dalam hidup kita supaya kita apa? Nah ini, perhatikan. Kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Ya, ketekunan menghasilkan tahan uji. Semua barang yang kita pakai itu apalagi yang bernilai cukup mahal, itu biasanya ada uji. Uji apa? Uji benturan,
gitu ya. Uji apa lagi? Uji panas, uji dingin. Ada satu cerita, ada seorang marinir Amerika, dia selamat dari tembakan yang kena ke jantungnya, ke dadanya. Gara-gara dia taruh iPhone di sini. Yang punya Apple tuh kan, Apple lebih bagus. Ternyata si pelurunya nancep di Apple. Ada orang yang ditanya, seorang raja Arab ditanya, kamu lebih suka pakai Apple atau Samsung? Saya nggak terlalu suka Apple. Kenapa? Karena Apple itu setengah, apelnya udah setengah digigit. Saya lebih suka Samsung. Terus dia bilang gini, untuk apa saya pakai apel yang setengah, sedangkan saya bisa punya seluruh galaksi? Yaitu Samsung. Bukan iklan. Ini cerita doang. Orang ini bisa selamat. Ternyata apa? Setiap barang yang dijual dengan harga nilai tinggi itu ada tes tahan uji, tahan panas, tahan dingin. Saya pernah taruh handphone, saya nggak sengaja saudara, habis pakai Waze, saya taruh di dashboard, saya tinggalin di tempat parkiran. Saya balik lagi, itu sempat kayak mati total, kena terik matahari. Apa yang saya lakukan? Saya diemin dulu. Saya angin-angin, kena AC, didiemin beberapa saat, saya nggak nyalain, hidup lagi. Kok bisa? Karena setiap benda yang kita pegang itu ada tesnya. Pernah dites benturan, tes tahan uji, dan lain sebagainya. Dan kita orang-orang percaya, Tuhan juga mau supaya kita didapati orang Kristen yang tahan uji. Amin. Masa kena masalah dikit, mundur dari Tuhan. Kelas dengan teman pelayanan, mundur dari Tuhan. Emang gereja cuman ini doang? Ya elah, gitu banget sih, jual mahal banget sih sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tahan uji itu menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya silakan Adi duduk. Ya kita lihat yang kelima, saya minta para pemain musik. Ini yang terakhir. Belajar melalui pelayanan. Saudara belajar nggak? Melayani Tuhan belajar nggak? Saya pernah tanya sama satu ibu. Kenapa sih ibu nggak mau ambil bagian dalam pelayanan? Tahu nggak jawabannya apa? Agak menggelitik sih sebenarnya jawabannya. Kenapa sih ibu nggak mau ambil pelayanan? Nggak mau pakai truk. Emang ada di antara kita yang ketika pelayanan udah mikir mau pakai truk sama siapa gitu? Itu mah natural Bapak Ibu Saudara. Proses natural, betul ya? Nikah aja pakai truk gak? Ada pernah berantem gak? Pernah berantem gak menikah? Sering ya. Menikah ada clash-nya gak? Pak Budi? Ada kadang. Dokter Ian? Padahal dokter Ian tuh kayaknya sabar gitu ya. Enggak juga ya. Pernah aja ada clash ya. Coba ada gak di sini pria yang paling sabar di tempat ini? Ada gak? Coba angkat tangan. Ada gak yang? Ada yang berani menyatakan saya Pak, saya pria yang paling sabar di muka bumi. Hah? Siapa? Oh iya Daud. Orang hijau. Daud, orang hijau, chill, santai. Sabar. Tapi saya kira percaya sesabar-sabarnya kita pernah gak clash? Pernah gak? Halo? Pernah pasti clash ya? Terus apakah ketika clash gitu? Ya udahlah lebih baik gak usah nikah. Supaya aku gak berantem, kalaupun berantem aku berantem dengan diriku sendiri. Aneh kamu. Nah perhatikan, belajar melalui pelayanan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai apa? Sebagai apa? Steward, pengurus. Jadi Tuhan kasih kepada kita karunia. Dan tugas kita
menjadi pengurus yang baik. Saya nggak pernah tahu talenta saya di khotbah, saya nggak pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nggak pernah urus tuh karunia. Nggak pernah work out, nggak pernah kerjakan, nggak pernah invest, nggak pernah belajar, nggak pernah lakukan sesuatu. Saya bagaimana bisa tahu kalau saya punya talenta di khotbah? Saya yakin dan percaya juga Daud nggak akan tahu kalau dia punya talenta di musik kalau nggak pernah latihan musik. Yang ngebedain orang punya bakat musik dan orang yang tidak punya bakat musik, orang yang punya bakat musik tuh ya latihan sekali 2 kali langsung nangkep. Tapi kalau orang yang nggak punya bakat musik, ya mungkin perlu beberapa kali. Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa Bapak Ibu Saudara. Saya menemukan murid-murid saya, ada yang punya bakat, ada yang memang tidak ada bakat, yang kayaknya lama banget. Tapi saya bilang kalau kamu mau berusaha bisa. Nah kita melayani Tuhan itu belajar untuk apa? Mengembangkan kemampuan kita. Setiap kita punya kemampuan beda-beda. Perhatikan bahasa Indonesia masa kini. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Nanti saudara bisa baca 1 Korintus, surat Roma itu karunia begitu banyak. Sebab itu sebagai pengelola yang baik, dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Ada orang yang punya kemampuannya mungkin musik, kemampuannya di berkhotbah, kemampuannya manajemen keuangan. Ada yang kemampuannya ngajak orang datang, ada yang punya kemampuannya untuk hospitality. Pakai itu semua untuk apa? Kepentingan bersama. Makanya di dalam lainnya kita belajar. Belajar berkorban, betul nggak? Belajar apa lagi di dalam pelayanan? Belajar kerendahan hati. Mungkin ada pelayan Tuhan yang merasa lebih hebat. Kita perlu belajar rendah hati. Pada waktu kita mainnya Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan lebih lagi. Belajar apa lagi pada waktu kita mainnya Tuhan? Kita belajar untuk menghadapi orang yang mungkin punya karakter yang beda sama kita. Mari Bapak Ibu Saudara, belajar melalui pelayanan. Ayat yang terakhir, Markus 10:45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayanan kepada orang lain ada cara untuk belajar bagaimana kita mengasihi, belajar kerendahan hati, belajar berkorban, belajar mengembangkan talenta, karunia yang Tuhan percayakan sama kita. Melalui pelayanan kita mencontoh Kristus yang juga datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Ini juga memberikan pemahaman kepada kita. Bagaimana kita seharusnya melayani dengan sebaik mungkin. Ingat bahwa setiap kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang adalah pengurus, pengelola dari kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ada bagian terakhir saudara, perhatikan bagian ini. Firman Tuhan, pilar yang pertama firman Tuhan, itu memberikan kita dasar yang kokoh. Belajar satu sama lain atau komunitas itu memberikan kita dukungan. Doa memberikan kita hikmat. Pengalaman, pergumulan, tantangan dalam hidup kita memberikan kita ketekunan. Pelayanan memberikan kita apa? Pemahaman tentang kasih. Firman Tuhan menjadi apa? Dasar. Belajar satu sama lain memberikan kita apa? Dukungan. Doa memberikan kita apa saudara? Hikmat. Pergumulan, tantangan memberikan kita apa? Ketekunan. Pelayanan memberikan kita apa? Pemahaman tentang kasih yang sejati. Saudara boleh foto deh yang penting-penting. Apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena tidak mencatat firman Tuhan. Makanya saudara dengar firman Tuhan, catat. Bilang kanan kirimu, catat. Udah ada warta. Mending dibaca. Ya, Bapak Ibu Saudara, Indonesia masuk kepada darurat membaca. Betul ya? Darurat membaca. Artinya apa? Memang gak suka baca. Penyebab Gramedia tutup, Gunung Agung tutup. Kenapa? Orang suka bumi gak suka baca. Saya khawatir kita memberikan kontribusi di salah satunya saudara. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya minta WL Singer bantu saya.
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama katakan sama Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikanmu, buat perbuatanmu, buat keajaibanmu, buat kedahsyatanmu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan akan terjadi bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Biar Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Terpujilah setia-Mu. Yesus. Ku percaya Oh haleluya. perbuatan-Mu nyata bagi kami. Mujizat-Mu nyata bagi setiap kami. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang dengan pergumulan. Kau sudah dengar firman Tuhan. Kita boleh belajar selama 1 bulan ini. Kita belajar melalui firman, kita belajar melalui pergumulan, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita belajar melalui interaksi komunitas di dalam tubuh Kristus. Kita juga belajar melalui setiap kesulitan yang kita hadapi. Kita belajar juga mungkin melalui pelayanan, melalui doa-doa kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul. Saudara sedang minta hikmat sama Tuhan. Saudara sedang diperhadapkan dengan beberapa pilihan. Dan saudara tidak tahu, Tuhan aku gak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami perlu Engkau Yesus. Kami tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Tuhan berikan hikmat buat setiap kami. Tuhan berikan hikmat buat setiap kami Tuhan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Kami mungkin sedang menghadapi pergumulan masalah rumah tangga kami, pernikahan kami, pekerjaan kami, masa depan anak-anak kami, studi anak-anak kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mungkin kami sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami, lawat setiap kami, jamah kami Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Kami perlu pertolongan Tuhan, kami perlu jawaban atas setiap doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang Tuhan. Kami sudah disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh lebih lagi Tuhan, di tengah-tengah kesengsaraan kami boleh itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk anak Jacqueline ya. Akan memberikan persembahan pujian. Saya undang kepada yang bertugas untuk persembahan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak TKTF. Persembahan pujian dari TKTF.
boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan. Kami boleh 1 bulan ini belajar bersama-sama. Kami belajar dari firman, kami belajar dari setiap pergumulan kami belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Kami juga belajar melalui doa dan pelayanan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Tuhan berkati yang sudah melayani Tuhan, tim praise and worship. Tuhan berkati Tuhan, pelayanan multimedia, lighting, soundman juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir, kuatkan dan teguhkan kami. Kami juga berdoa dengan rekan-rekan kami yang tidak hadir, mungkin mereka sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Lawat setiap mereka atau sedang mereka berlibur, Tuhan sertai kemanapun mereka pergi. Ada penjagaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan ada buat setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara seminar tanggal 5 Juli dan 6 Juli. Tuhan memberkati, biar dari pembicara Bapak Pendeta Ishak Tulus dan jemaat Tuhan yang sudah daftar, kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, satu dengan anugerah Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami. Dan kami juga teringat Tuhan dengan Bapak Gembala kami, Tuhan kami berdoa Tuhan. Biar pulihkan kekuatannya, kesehatannya di dalam nama Yesus. Syaraf-syaraf yang masih belum berfungsi dengan baik, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagian belakang tubuhnya yang masih keroak, yang dagingnya belum tumbuh sempurna, kami berdoa di dalam nama Yesus. Obat-obatan yang diminum dan setiap apapun yang dipergunakan Tuhan boleh memulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan juga buat Ibu Gembala dan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk kita boleh terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik kau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini curahkan dari Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus. Memberkati, menolong dan menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, studi anak-anakmu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kamu perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin.